Shalom, selamat pagi, selamat beribadah untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun yang sedang di luar kota atau yang sedang bertugas di luar negeri. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama hari ini kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersama-sama bersyukur karena Dia sudah menebus kita, karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Melalui pujian ini, kita ungkapkan syukur kita. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang menyelamat hidup kami. Engkaulah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang heran, Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami mau bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hati kami akan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
biarlah seruan doa syukur kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hambanya akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian hormat. Pujian hormat bagi anak Allah, karena selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemat, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Hai sorak sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemat, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Mari jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca warta gereja pada hari ini. Yang pertama adalah jadwal ibadah kategorial. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021 akan diadakan ibadah sekolah minggu kelas batita, kecil, tengah melalui YouTube pada pukul 8 pagi. Kemudian untuk kelas besar pada pukul 10 pagi melalui Google Meet. Ibadah tunas remaja akan dimulai pukul 10 pagi melalui Zoom. Dan juga untuk pada malam hari akan ada persekutuan dewasa muda melalui Zoom
dengan pembawa firman Tuhan, Ibu Pendeta Alfrinca Mandiangan. Kamis tanggal 4 Maret 2021 akan ada persekutuan kaum perempuan secara virtual melalui Google Meet pada pukul 16.00 pada pukul 4 sore. Pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Yafet Mandiangan. Kemudian hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 ada doa pagi untuk majelis secara virtual melalui Google Meet pada pukul 5 pagi. Dan pembawa doa syafaat adalah Ibu Teresia Sinulinga. Diharapkan semua majelis dapat mengikuti doa pagi ini. Kemudian masih di hari Sabtu akan ada persekutuan pemuda dan remaja secara virtual melalui Google Meet pada pukul 19.00. Ya, kita beralih untuk jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia GMI Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Pada tanggal 28 Februari 2021, anak Gracia Angela Putri. Tanggal 3 Maret 2021, anak Gelsi Eolin Prayoga. Tanggal 5 Maret 2021, Ibu Maria Dwi Kristina Simanjuntak. Dan juga Saudara Ariel Daike Manumpil. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita mengucap syukur bersama-sama atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat, dapat melayani Tuhan dan dapat bekerja juga. Kita juga bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk permohonan doa, kaum pria mendoakan yang pertama, rencana sidang Sinode GMI 2021 dan panitia sidang yang mempersiapkannya. Yang kedua, masyarakat Indonesia supaya tetap waspada dalam menghadapi perubahan iklim cuaca yang ekstrim, yaitu banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi di beberapa daerah. Untuk kaum wanita, kita akan mendoakan jemaat dan seluruh anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, agar Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Dan juga kita doakan upaya pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi supaya berjalan dengan lancar, agar seluruh masyarakat dapat menerima vaksin dengan baik. Nanti ada beberapa pokok doa yang akan saya doakan. Ya, sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita naikkan satu pujian. Kalau lain
Jemaat Tuhan, kita satukan doa kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami semua jemaat Tuhan dapat menaikkan pokok-pokok doa, merupakan ungkapan kerinduan kami kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, doa adalah kekuatan terbesar dari orang percaya. Kami yakin bahwa dengan kami menaikkan pokok doa kami kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menjawab doa-doa kami. Kami percaya Bapa, bahwa Engkaulah Allah penolong kami. Engkau saja Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yafet Mandiangan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu akan mengurapi hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah hamba-Mu berbicara dengan Roh Kudus yang akan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, menyampaikan semua kebenaran firman Tuhan, menyampaikan semua suara Tuhan, sehingga hati kami dipulihkan, iman kami juga semakin dikuatkan. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk semua jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik mungkin yang di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan menjamah semua jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun sedang dalam pemulihan. Kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biarlah mereka tetap dapat mengucap syukur, tetap dapat bersuka cita di dalam keadaan apapun. Karena mereka yakin Tuhan yang akan menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk semua jemaat yang sedang bertugas ataupun bekerja ataupun studi di luar kota Surabaya. Kiranya Tuhan yang akan memimpin hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya di mana saja mereka berada, mereka tetap setia mencari Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah semua doa kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang berkuasa untuk menjawab semua doa kami. Dan kami yakin dan percaya juga Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tentunya kita akan membaca Mazmur terlebih dahulu. Kita akan membuka Alkitab kita pada Mazmur pasal yang ke-22. Dan kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 23 sampai ayat 32. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan Mazmur kita. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya.
Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Saya ulangi untuk bagian yang orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita memuji Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan adalah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang menolong hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan kembali menyegarkan jiwa kita. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah kita terus dipenuhi dengan sukacita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menolong kita. Dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita.
Dialah Allah yang memelihara hidup kita. Biarlah hati kita selalu bersyukur kepadanya. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita meninggikan Tuhan kita. Kita agungkan Dia, berikan penyembahan yang terbaik saat ini dengan bersuara kita sama-sama menyembah Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau luar biasa karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau yang menjaga kami dan menolong kami. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang hidup. Biarlah segala pujian penyembahan kami hanya kami naikkan kepadamu saja, satu-satunya Tuhan dan Allah di dalam hidup kami. Biarlah hati kita selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita bisa menikmati sabdanya pada hari ini. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus membawa kami kepada pengertian yang benar, sehingga pengenalan kami akan Tuhan juga benar. Dan itu membuat kami dapat menempatkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pimpin kami semua, kuasai kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Baik semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, maupun hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, pada Prapaskah yang kedua ini, adalah iman yang benar untuk janji yang besar. Iman yang benar untuk janji yang besar. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang beriman atau orang percaya. Banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Sebagai anak-anak Tuhan tentu kita senang mendengar hal itu. Bahwa di sekitar kita ada banyak orang beriman, ada banyak orang percaya. Kita berharap bahwa kita semua memiliki iman yang benar dan beriman dengan benar. Kalau kita mengaku orang percaya, maka baiklah kita hidup oleh percaya kita. Dan yang harus kita ingat adalah firman Tuhan yang berkata dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang benar itu memang hidup oleh iman atau oleh percayanya. Dengan iman kita memperoleh janji-janji yang besar dari Allah. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 12, bahwa dahulu ketika kita belum percaya Tuhan Yesus, belum hidup di dalam Yesus, kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita hidup tanpa pengharapan dan kita juga hidup tanpa Allah. Namun setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, kita percaya akan kematian dan kebangkitannya. Kita menjadi anak Allah. Maka seperti Roma pasal 8 ayat 17 berkata, kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kalau kita ini anak, berarti kita ada ahli waris. Kita ahli waris artinya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Bahkan dalam nas pembimbing kita tadi, firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 4 berkata, bahwa Allah berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang kita percayai, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang janji yang diterima oleh Abraham berdasarkan imannya, iman yang benar. Dan kita yang percaya seperti Abraham percaya,
kita pun dibenarkan dan kita berhak menerima janji-janji yang besar itu. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di bawah tema kita pada pagi hari ini, ada 3 kebenaran yang kita renungkan. Dan kerinduan saya, doa saya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan kita mengevaluasi apakah iman kita sudah benar, sehingga kita dapat atau memperoleh janji-janji yang besar dari Tuhan. 3 kebenaran itu adalah yang pertama, janji Tuhan kepada Abraham adalah janji yang besar. Kebenaran yang kedua, iman Abraham adalah iman yang benar. Yang ketiga, iman yang benar dan janji yang besar sesungguhnya untuk semua orang percaya. Mari kita lihat kebenaran ini satu persatu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertama, janji Tuhan kepada Abraham adalah janji yang besar. Dan itu terdapat dalam ayat yang ke-13, ayat 16, 17, bahkan sampai ayat yang ke-18. Bahwa janji Tuhan kepada Abraham adalah janji yang besar. Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang besar. Maka janji Tuhan itu adalah janji yang besar kepada Abraham. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Yang saya mau angkat di sini adalah bahwa janji Tuhan itu adalah bahwa ia akan memiliki dunia. Abraham akan memiliki dunia. Bukankah ini janji yang besar, Bapak Ibu? Janji yang besar itu bukan hanya Tuhan memimpin Abraham, tidak. Tapi Abraham akan memiliki dunia. Dan janji Tuhan itu telah digenapi. Jadi Abraham tanpa menjadi duniawi, dia dapat memiliki dunia berdasarkan janji Tuhan. Abraham hidup benar karena imannya kepada Allah. Abraham hidup saleh karena imannya. Dia tidak kompromi, dia tidak mengikuti jalan dunia ini. Dia meninggalkan Ur Kasdim untuk sungguh-sungguh hanya mengikuti Allah dan mentaati Tuhan. Dan Abraham dapat memiliki dunia. Begitu banyak orang Kristen yang hidupnya sangat duniawi dengan tujuan untuk memiliki dunia. Abraham justru beriman kepada Allah dan kemudian memiliki dunia. Dia menyatakan imannya di hadapan Allah dan manusia. Dia berbuat seperti imannya. Dan Abraham memiliki dunia. Bukan hanya sampai akhir hidupnya, tetapi terus sampai kepada keturunannya, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan dalam Kejadian 24 ayat 1 Bapak Ibu kita membaca, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Luar biasa. Inilah janji Tuhan yang besar yang dialami oleh Abraham. Dan kita juga orang percaya dapat mengalami janji ini, dapat memiliki janji ini apabila kita hidup berdasarkan iman yang benar. Yang kedua, kita melihat janji Tuhan kepada Abraham adalah janji yang besar karena janji Allah diterima hanya karena iman. Tidak mungkin diterima karena hukum Taurat. Ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi bukan karena hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan janji Tuhan kepada Abraham itu diberikan bukan setelah ada hukum Taurat. Jauh sebelum ada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu baru diberikan kepada Musa. Pada zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Dan kalaupun sunat itu menjadi bagian dari hukum Taurat, Abraham pun menerima janji Tuhan jauh sebelum dia disunat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat 14 juga katakan, sebab jika mereka yang mengharapkannya
dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan janji Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak mungkin seorang dapat melakukan hukum Taurat. Janji yang besar yang diterima oleh Abraham dibuktikan oleh bagaimana Abraham menerima janji itu. Bukan karena hukum Taurat. Karena kalau berdasarkan hukum Taurat, maka batalah janji itu. Kalau orang mengharapkan janji itu berdasarkan hukum Taurat, maka sia-sialah iman itu. Jadi hanya melalui iman yang benarlah janji itu diperoleh. Dan itu menunjukkan janji Tuhan itu adalah janji yang besar dan sangat berharga. Karena tidak diperoleh oleh usaha manusia, tapi diterima karena kasih karunia Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang layak dan dapat memperoleh janji itu. Kebesaran janji terletak pada bagaimana janji itu diberikan. Yaitu janji itu diberikan berdasarkan kasih karunia Allah yang diterima oleh orang yang dibenarkan karena iman. Siapapun dalam dunia ini tidak dapat memperoleh janji Allah dengan usaha dan kekuatannya. Itulah janji yang berharga dan sangat besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, iman Abraham adalah iman yang benar. Bagaimana iman yang benar itu? Melalui perikop kita hari ini, firman Tuhan memberikan contoh iman yang benar. Dan iman yang benar itu nampak dalam sikap hati dan sikap hidup Abraham dalam meyakini kekuatan Allah dan setiap firman Tuhan. Khusus dari ayat 18 hingga ayat yang ke-22, kita akan melihat bagaimana iman yang benar itu sesungguhnya. Mari kita lihat dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Yang pertama di dalam ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat iman yang benar itu di dalam ayat yang ke-18 adalah bahwa iman yang benar itu hanya didasarkan pada Allah dan firman-Nya. Bukan didasarkan pada yang lain. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Dia tidak punya dasar sama sekali untuk berharap bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Karena usianya, karena umurnya. Tetapi justru karena tidak ada dasar untuk berharap itu, dia secara murni hanya berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Allah. Kita biasanya sangat bergantung kepada harapan yang lain. Dan itulah iman yang salah. Dan kita terus belajar Bapak Ibu untuk memiliki iman yang benar. Bahwa iman yang benar itu harus didasarkan hanya pada Allah dan firman-Nya. Bukan kepada yang lain. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Tapi dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan dia percaya. Itulah iman yang benar. Lalu yang kedua, iman yang benar itu kita lihat juga dalam ayat yang ke-19. Bahwa iman yang benar tidak berkurang. Meskipun kenyataan di samping, di sekeliling kita itu berubah. Kita lihat ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham menerima janji Tuhan itu kira-kira umur 75 tahun dia dipanggil oleh Tuhan. Ya mungkin perjalanan 5 tahun sampai umur 80 tahun atau mungkin 85 tahun. Tapi kita melihat bahwa Abraham itu baru punya anak itu umur 100 tahun. Dan Sarah umur 90 tahun. Jadi ada yang berubah dari umur 75 tahun atau 80 tahun sampai 100 tahun, 20 tahun itu ada perubahan yang terjadi dalam diri Abraham. Dia semakin lama semakin lemah
Dia semakin lama semakin lemah. Tapi pengetahuan Abraham atau apa yang dirasakan oleh Abraham, bahwa semakin hari dia semakin lemah, itu tidak membuat lemah imannya. Itu tidak dapat melemahkan iman Abraham. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia tahu juga bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi keadaan itu tidak melemahkan imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang memang iman kita ini iman situasional. Ya. Tergantung situasi. Tapi kita belajar pada hari ini, bahwa untuk kita memperoleh janji yang besar, kita harus memiliki iman yang benar. Dan ciri iman yang benar adalah tidak lemah walaupun keadaan berubah. Tidak lemah walaupun tantangan makin berat. Tidak lemah, tidak melemah. Seperti Abraham ini. Kita belajar Bapak Ibu. Yang ketiga, ciri yang ketiga, iman yang benar itu terdapat dalam ayat yang ke-20. Bahwa iman yang benar tidak ada kebimbangan dan semakin memuliakan Tuhan. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya. Kalau bersungut-sungut itu berarti iman kita sudah semakin lemah. Ya. Dalam kehidupan ini kita harus semakin memuliakan Tuhan. Dan kita harus membersihkan iman kita dari segala kebimbangan yang bisa saja datang menghampiri kita. Abraham imannya benar karena tidak ada kebimbangan sama sekali. Ya. Ketidak ada bimbangan itu karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kan Abraham ini diujinya dalam tiga peristiwa ya. Iman yang benar adalah iman yang teruji. Dan dalam hidup Abraham ada 3 peristiwa sebagai bukti iman yang dinyatakan oleh Abraham itu. Yang pertama itu ketika dia keluar dari Ur Kasdim. Dia tinggalkan semua hartanya, kekayaannya di Ur Kasdim. Dan dia taat kepada Tuhan. Walaupun Tuhan belum menunjukkan tempat kemana dia harus pergi. Tapi Abraham mau tinggalkan tempatnya karena perintah Tuhan. Dan dia pergi menuruti apa yang Tuhan katakan. Tanpa dia mengetahui tempat di mana dia harus tuju. Itu peristiwa yang pertama. Lalu peristiwa yang kedua adalah ketika dia percaya kepada Tuhan. Dalam Kejadian 15. Ketika Tuhan berkata bahwa Abraham lihatlah bintang-bintang. Seperti itulah keturunanmu. Dan Abraham percaya. Dan Alkitab mengatakan bahwa disitulah Tuhan memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Dia sesungguhnya tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi dia percaya akan janji Tuhan. Lalu peristiwa yang ketiga itu adalah ketika dia sudah siap membunuh Ishak karena perintah Tuhan. Dan dia melakukan itu karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang dapat membangkitkan orang mati. Dan kalau dia membunuh anaknya Ishak, Tuhan bisa bangkitkan anaknya itu lagi. Tapi Bapak Ibu, siapakah manusia yang dapat melakukan seperti itu? Kita melihat imannya Abraham sangat luar biasa. 3 peristiwa dalam kehidupan Abraham itu membuktikan bahwa Abraham tidak ada kebimbangan sama sekali. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan dia lakukan, dia kerjakan dengan sepenuh hati. Dan dia memuliakan Tuhan. Dan bukti yang terakhir dari iman Abraham iman yang benar adalah terdapat dalam ayat 21. Iman yang benar meyakini bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki keyakinan ini, iman seperti ini, kepercayaan seperti ini. Bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa
menggenapi atau melaksanakan apa yang dia firmankan, apa yang dia janjikan. Inilah iman yang benar. Nah, karena bukti iman Abraham itulah Tuhan memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Artinya karena Abraham sungguh-sungguh percaya, maka Allah membenarkan Abraham. Allah berkenan kepada Abraham yang beriman sedemikian itu. Dengan hati orang percaya kepada Allah dalam Kristus dan orang itu dibenarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat iman kita sampai hari ini. Sudahkah kita memiliki iman yang benar? Kalau kita sudah memiliki iman yang benar, puji Tuhan, bahwa janji Tuhan yang besar itu juga menjadi milik kita. Karena itu, mari kita tetap memiliki iman yang benar. Tapi kalau menurut firman Tuhan ini, kita merasakan bahwa iman kita sudah tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berubah, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita belajar lagi firman Tuhan. Mari kita mengenal Allah lagi lebih sungguh-sungguh. Supaya kita memiliki iman yang benar. Berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Dan pemahaman kita yang benar akan firman-Nya. Karena iman itu timbul dan bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir adalah iman yang benar dan janji yang besar. Itu adalah untuk orang percaya. Jadi bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk semua orang percaya. Ini yang ditulis dalam ayat 23 sampai 25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, itu yang terdapat dalam ayat 3 dari pasal 4. Ya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak ditulis hanya untuk Abraham, tapi untuk semua orang percaya. Ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah Bapa. Allah yang diimani oleh Abraham. Itulah Allah kita juga. Allah yang disembah, dimuliakan oleh Abraham. Itulah Allah kita juga. Dialah yang telah membangkitkan Yesus. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ternyata kita juga dapat hidup dalam kebenaran itu. Dan kalau kita dapat hidup dalam kebenaran itu, seperti iman Abraham, kita pun berhak akan janji-janji Tuhan. Dalam ayat 16 dan 18, firman Tuhan ini juga berkata, bahwa Abraham adalah bapa kita semua. Baik bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, maksudnya orang Israel, orang Yahudi, maupun mereka yang hidup dari iman Abraham. Artinya semua orang Kristen yang imannya sama dengan Abraham. Dari ayat 17 pun dikatakan bahwa Tuhan telah menetapkan Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Ayat 18 lebih menarik lagi. Bahwa ternyata yang dimaksud keturunan Abraham adalah bukan hanya mereka yang hidup berdasarkan hukum Taurat, tetapi juga mereka yang hidup menurut iman Abraham. Jadi yang dimaksud keturunan Abraham seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut adalah semua orang yang hidup dengan iman seperti Abraham. Jadi yang maksudnya keturunan Abraham itu seperti bintang, seperti pasir, itu bukan hanya orang Yahudi Bapak Ibu. Tetapi semua orang percaya, semua orang Kristen yang imannya seperti iman Abraham. Yang percaya kepada Allah yang sama seperti Allah Abraham. Dan memang ayat ini diperkuat dalam ayat yang ke-23 sampai 25 yang berkata bahwa lalu percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi tulisan ini bukan hanya untuk Abraham, tetapi untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Dia. Dia siapa? Yaitu Allah yang membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Artinya, kita juga dapat memiliki atau berhak memegang janji-janji Allah yang berharga dan yang sangat besar itu jika kita percaya atau memiliki iman yang benar
di hadapan Allah. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Akhirnya Alkitab telah mengajarkan kepada kita bahwa janji yang besar dapat diperoleh karena iman yang benar. Jika seorang ingin memperoleh janji Allah atau janji yang besar, maka ia harus percaya kepada Allah dengan iman yang benar. Iman yang benar hanya didasarkan pada Allah dan firman-Nya. Iman yang benar tidak situasional, tidak bergantung keadaan. Iman yang benar tanpa kebimbangan. Sebaliknya selalu membuat seorang memuliakan Allah dan yakin bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikannya. Dengan kita semakin mengenal Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, iman kita akan bertumbuh, menjadi kuat, dan jauh dari pemahaman yang salah. Milikilah iman yang benar seperti sikap hati dan sikap hidup yang ditunjukkan oleh Alkitab dalam kehidupan Abraham. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri Bapak Ibu. Tapi terimalah firman Tuhan dengan sukacita. Seperti Abraham, sampai akhir hidupnya ia berkenan kepada Tuhan. Kita semua adalah anak Abraham, karena kita juga hidup dari iman Abraham. Beriman kepada Allah yang dimana juga oleh Abraham, yang diimani juga oleh Abraham. Allah itulah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Yaitu Yesus yang telah diserahkan menjadi tebusan di atas kayu salib karena pelanggaran dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita semua orang percaya dapat memiliki janji yang besar dari Abraham. Kita malahan disebut berhak menerima janji-janji Allah. Milikilah iman yang benar agar saudara memperoleh janji yang besar dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah tantangan hidup ini yang juga banyak tantangan-tantangan terhadap iman kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini iman kami semakin dibangun. Iman kami semakin kuat ya Tuhan. Iman kami semakin menjadi iman yang benar, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami di tengah-tengah kehidupan ini pun, meskipun ada banyak tantangan dan pergumulan, kami pun menerima janji-janji yang besar dari Tuhan. Yang membuat hidup kami penuh dengan pengharapan. Yang menunjukkan bahwa hidup kami adalah hidup yang senantiasa disertai oleh Allah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu ini untuk kami semua. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memiliki iman yang benar. Sehingga kami juga mengalami janji-janji yang besar. Pada kesempatan pagi ini kami juga ingin berdoa dan bersyukur untuk mereka yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa untuk anak Gracia, Angel Putri yang berulang tahun tanggal 28 Februari. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Gilsey, Evelyn Prayoga yang berulang tahun tanggal 3. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Maria Dwi Kristina Simanjuntak yang berulang tahun tanggal 5. Dan kami juga bersyukur dan berdoa untuk saudara Ariel Daike Manumpil yang berulang tahun tanggal 5. Kami membawa semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa biarlah Tuhan, seperti Tuhan telah menyertai mereka, Tuhan kembali akan terus menyertai, bahkan semakin menyertai kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan dan berhasil. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami Tuhan berkati mereka, pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan jasmani mereka, rohani mereka. Kami berdoa mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan semua saudara kami biarlah semakin diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuliah mereka, pekerjaan mereka juga semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati masa depan mereka dan biarlah mereka selalu menjadi berkat, memiliki iman yang benar, sehingga mereka juga mengalami janji-janji Tuhan yang besar. Ini doa kami Tuhan,
Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening yang sudah tertera di layar, atau Bapak Ibu juga kalau mau memberikan secara tunai bisa Bapak Ibu datang ke gereja untuk memberikan kepada sekretariat. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dengan membawa berkat firman Tuhan. Biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan kita, bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, tapi hanya kepada Juru Selamat kita. Kita naikkan pujian ini. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat berilah padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, ku sandar akan janji penebus. Untuk semua orang diberi damai, kalau terus percaya akan janjinya. Tersedia keselamatan yang permai bagi yang harapkan janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia, maka Tuhan yang maha setia itu akan selalu menyertai kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah usai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.